Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dahulunya cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain mungkin menggunakan alat-alat yang senang untuk kita dapatkan. Mungkin cara kita untuk memberikan isyarat, khususnya mungkin di kawasan perkampungan, mungkin kita membunyikan gong dan ada isyarat sesuatu terjadi dan itu akan menarik perhatian orang lain. Demikian juga apabila peredaran massa semakin menjadi modern, bagi kita yang telah belajar menulis dan membaca dan kita mempunyai akses kepada alat tulis, maka kita akan menulis surat untuk berhubung dengan orang lain. Maka melalui penulisan surat seperti itu, saudara dan saudari, mudahlah bagi kita untuk menyampaikan maklumat, menyampaikan pesanan, message, perkara-perkara penting, maupun juga mau menyampaikan niat isi hati kita. Saya pasti saudara dan saudari mempunyai pengalaman, tidak pastilah yang generasi yang muda, saudara-saudari yang mungkin berumur 40-an ke atas, saya pasti, ataupun 30-an ke atas, saya pasti kamu mempunyai pengalaman menulis surat melalui tulisan tangan dan sebagainya. Kamu juga saya pasti mempunyai pengalaman menulis surat cinta kepada pasangan, kepada teman wanita, teman lelaki. Dan sudah pastilah perkataan-perkataan yang digunakan di dalam mau meluahkan isi hati itu, meluahkan cinta kamu itu akan disusun sebaik mungkin. Supaya pendengar ataupun pembaca yang menerima itu, teman lelaki itu ataupun teman wanita itu dapat mengerti niat, isi hati, cinta yang mau disampaikan oleh penulis. Malahan juga kita akan dapat melihat ataupun saya pasti kamu mengalami pengalaman membaca niat isi hati itu dengan pelbagai metaforanya, dengan perkataan-perkataan yang menggunakan alam untuk melafazkan cinta itu. Engkau bagaikan bulan dan sebagainya lah, matahari, daun-daun yang melayang-layang ditiup angin dan sebagainya. Air yang mengalir dengan jernih melambangkan cintaku dan sebagainya. Jadi saudara dan saudari, kita akan melafazkan isi hati kita, niat hati kita, supaya orang yang membaca itu dapat menyelami, dapat mengerti. Bukan saja menulis perkataan-perkataan aku cinta kepadamu, tetapi juga kita menggunakan perkara-perkara lain di dunia ini yang boleh membantu seseorang itu untuk lebih mengerti, lebih memahami niat isi hati cinta itu. Dan sudah tentulah penerima itu akan merasa senang hati, merasa gembira, merasa dicintai, dan merasa sangat dihargai membaca surat-surat seperti itu. Saudara dan saudari yang terkasih, minggu ini adalah Minggu Alkitab. Dan sudah tentulah kita mendengar perkataan-perkataan yang diwartakan setiap minggu melalui Alkitab. Tidak kiralah ia daripada perjanjian lama, Mazmur, dan perjanjian baru, dan Injil. Dan semua perkataan-perkataan yang diucapkan oleh pewarta firman itu, saudara dan saudari,
adalah datang daripada hati Allah itu sendiri kepada umatnya. Datang kepada cinta Yesus itu sendiri kepada kita. Seorang pembicara terbaik, Origen, mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah seperti tubuh Kristus yang kita terima, yang kita tidak mahu secebis sekecil manapun serpihan itu terlepas dari tangan kita, jatuh, tetapi kita mau semuanya itu kita akan terima, kita akan makan. Demikian juga firman Tuhan. Setiap perkataan-perkataan yang diwartakan di dalam pembacaan merupakan suatu cinta dari Yesus itu sendiri, cinta dari Allah itu sendiri. Dan kita tidak mahu adanya perkataan-perkataan itu terlepas dari kita. Kita mahu memiliki semuanya itu. Karena saudara dan saudari, Tuhanlah yang berbicara. Tuhanlah yang menyampaikan niat isi hatinya melalui pewartaan-pewartaan yang kita dengar. Saya tidak pasti di kalangan kita, saudara dan saudari, sejauh mana kita menghargai firman Tuhan itu. Sejauh mana kita menghargai Alkitab yang kita ada di rumah itu. Sejauh mana kita menempatkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mungkin Alkitab yang kita miliki sudah tidak diketahui di mana letaknya. Mungkin di store bersama dengan barang-barang yang lain. Mungkin kalau dicari pun tidak tahu di mana sudah berada. Kalaupun ditemui sudah berhabuk, sudah digigit tikus mungkin juga. Mungkin. Tetapi kita pengikut Yesus, saudara dan saudari, mengerti bahwa dialah sebenarnya yang mewartakan niat isi hatinya itu di dalam setiap pewartaan. Kita menerimanya di dalam Ekaristi Kudus dan kita menerimanya di dalam pewartaan yang diwartakan kepada kita. Ataupun apabila kita datang ke gereja, hanya itulah saja masa kita untuk mendengar firman Tuhan. Ataupun kita datang pun di masa pembacaan kita tertidur. Karena kita merasa sangat senang mendengar firman Tuhan itu. Ataupun di rumah, kita lebih suka untuk membaca perkara-perkara yang lain. Yang tidak membawa kepada kemurnian kehidupan rohani kita. Kita lebih suka membaca gosip. Kita lebih gembira untuk mendengar cerita tentang hal-hal pribadi orang lain. Mungkin juga kita suka melihat atau membaca perkara-perkara yang tidak membawa kepada kita untuk menyadari akan kualiti hidup yang kita hidupi. Apakah bacaan-bacaan harian kita itu, saudara dan saudari, benar-benar memampukan kita untuk menyadari kehidupan Kristen kita? Ataupun yang membawa kita untuk jauh daripada praktik kehidupan Kristen. Minggu ini adalah Minggu Alkitab. Dan kita diseru untuk lebih menyadari akan kuasa firman Tuhan itu. Di dalam pewartaan yang pertama daripada Nehemia. Nehemia adalah seorang yang boleh kita lihat pada zaman sekarang sebagai ketua daerah ataupun juga pada masa itu boleh dilihat sebagai governor yang telah bertanggung jawab membina semula sinagoga di Jerusalem selepas umat-umat Israel kembali daripada ditakluki oleh kuasa besar yaitu Babylon. Dan Ezra, dia adalah seorang ahli kitab yang kita dengar di dalam pewartaan yang pertama, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Dan kita mendengar, saudara dan saudari, dia mewartakan firman Tuhan itu sampai sehari suntuk, seharian sampai tengah hari. Dan orang-orang berlutut, sujud, dan menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Betapa mereka menghargai firman Tuhan itu.
Ini mengingatkan kita, saudara dan saudari, apakah yang membuatkan hidup kita itu lebih berkembang, lebih menyadari? Sudah tentulah firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan adalah hidup. Ia akan menusuk ke dalam kehidupan kita. Kehidupan di dalam apapun bentuknya. Sebab itu saudara dan saudari, kita harus melihat bahwa firman Tuhan itu akan sentiasa hidup. Walaupun ia ditulis beribu-ribu tahun yang lalu. Karena itu adalah Yesus ataupun Allah sendiri. Di dalam pewartaan itu memberikan cinta dan dirinya kepada kita. Di dalam kehidupan biasa kita, saudara dan saudari, sudah tentulah kita akan melihat juga cabaran-cabaran hidup. Sekali lagi, kita diperdengarkan di dalam pewartaan kedua daripada surat Santo Paulus kepada umat di Korintus, suratnya yang pertama. Dia sekali lagi menyatakan tentang pentingnya setiap anggota di dalam gereja itu. Diibaratkan sebagai anggota badan, mata, telinga, kaki, mulut, dan sebagainya. Kita dilihat sebagai suatu tubuh yang akan menggenapi keperluan-keperluan lain. Kalau kita tidak memiliki mata, sudah tentulah sukar bagi kita untuk melihat dan berjalan. Tidak ada gunanya kaki juga kalau tidak dapat berjalan, karena tidak dapat melihat. Dan begitulah saudara dan saudari, setiap anggota di dalam tubuh kita sudah pastilah akan memberi fungsinya masing-masing. Dan ini telah berkali-kali kita dengar, berkali-kali disampaikan di dalam pewartaan. Maka di dalam kehidupan gereja kita itu, kita menyadari akan fungsi setiap kita. Mungkin kita menyadari ataupun mengatakan bahwa saya tidak mempunyai fungsi yang benar-benar mampu digunakan di dalam kehidupan gerejawi itu. Ataupun juga saya mempunyai fungsi yang sangat besar dan saya tidak melihat fungsi orang lain karena saya mampu melakukannya. Tapi kita diingatkan, saudara dan saudari, oleh Santo Paulus bahwa apapun peranan kita itu, siapapun kita itu, sebagai umat biasa kita di dalam gereja kita saja pun tetap memberi fungsi yang sangat besar di dalam kehidupan gereja. Mungkin ini adalah masa untuk kita merenung juga, saudara dan saudari, apakah fungsi saya? Saya tidak termasuk di dalam kumpulan majelis pastoral, saya bukan di dalam komite ini, saya tidak pernah bertugas dan sebagainya. Saya hanya datang, kemudian saya akan pulang. Tetapi ini adalah suatu tempat dan masa untuk kita untuk merenung. Apakah fungsi? Sebab Injil pewartaan kedua hari ini benar-benar menyatakan bahwa setiap kita mempunyai fungsi. Cuma mungkin kita tidak mau menyadarinya. Kita mempunyai fungsi yang sangat khusus. Sekecil manapun sumbangan kita itu, tetapi kita tidak mau menyadari bahwa saya mampu melakukan sesuatu. Saya mampu berfungsi. Malahan kita menolak realiti yang kita mempunyai fungsi tertentu di dalam gereja, maka akhirnya kita menolak untuk terlibat. Kita menolak untuk ikut serta. Kita menolak untuk tidak mau mengaktifkan diri. Akhirnya kita menolak jemputan Tuhan untuk bersama-sama sebagai satu tubuh di dalam gereja. Jadi penolakan itu, saudara dan saudari, sudah tentulah harus dilihat sebagai suatu yang membawa kita keluar daripada komuniti gereja. Kalau kita menolak fungsi yang kita tahu, yang kita miliki di dalam hidup kita, maka kita juga akan menolak fungsi kita di dalam kehidupan gerejawi itu. Maka dengan demikian, saudara dan saudari, kita harus lebih menyadari fungsi-fungsi setiap kita. Di dalam Injil, bagaimana Yesus kembali ke Galilea dan dia telah membacakan nas di dalam kitab Yesaya. Dan dia mengatakan tentang pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan rahmat Tuhan telah datang
Dan akhirnya semua mata tertumpu kepadanya. Mereka mau mendengar apakah yang akan disampaikan oleh Yesus setelah membaca nas daripada Nabi Yesaya. Yesus mengatakan, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Maksudnya dia yang hadir telah menggenapi apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Dialah sebenarnya yang memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan, berikan penglihatan kepada orang-orang buta dan orang-orang tertindas. Dalam erti kata yang lain, dia datang sebagai pembawa kabar gembira dan penyelamatan. Dia berdiri untuk mewartakan nas itu, tetapi dialah yang sebenarnya telah menggenapinya. Maka itu, saudara dan saudari, setiap pewartaan-pewartaan yang kita dengar merupakan Yesus yang menggenapinya. Dialah yang hadir di dalam kehidupan kita. Karena setiap perkataan janganlah ada yang terlepas. Setiap firman Tuhan di dalam hidup kita janganlah ada yang terlepas. Dan setiap perkataan-perkataan isi hati Tuhan yang memberikan cintanya kepada kita itu janganlah ada yang terlepas. Sebab itu kita mahu melihat apakah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar mengambil firman cinta Tuhan itu di dalam kehidupan kita dan memegangnya sebagai suatu yang memberi rahmat, kehidupan, damai, dan sukacita. Pertanyaan terakhir, saudara dan saudari. Adakah saya benar-benar melihat firman Tuhan ini sebagai dia sendiri yang hadir di dalam hidupku? Adakah saya menghargainya dan adakah saya telah melepaskannya di dalam hidupku? Amin.